Percaya nggak, mobil zaman sekarang itu dibikin untuk dipakai 3-5 tahun saja ya. Setelah itu rusak dan harus beli mobil baru. Kalau nggak begitu, mobil baru nggak akan laku dan mereka nggak akan dapat cuan ya. Nah, itulah sebabnya kenapa mobil zaman sekarang menggunakan transmisi CVT ya. Transmisi CVT ini sebetulnya udah lama ya. Udah dari tahun 1953 dulu yang pakai itu mobilnya mereknya DAF 600 ya, 600 cc yang tenaganya cuma 22 PS. Nah, dia itu punya sistem transmisi maticnya bukan yang seperti biasa, tapi dia pakai CVT. CVT kepanjangan dari Continuous Variable Transmission ya. Itu mirip dengan motor-motor skutik zaman sekarang, Yamaha ya, Honda, Suzuki, itu semua udah pakai CVT semua ya. Nah, itu seperti itu ya. Dulu namanya di DAF 600 ini nama maticnya itu bukan CVT, tapi namanya Vario Matic. Ya, mirip-mirip dengan Honda Vario jadinya ya. Jadi nggak salah kalau Honda Vario tuh ngambil dari sini juga, Vario Matic. Ya, jadi memang dulu CVT-nya nggak seperti zaman sekarang. Dulu CVT-nya masih menggunakan sabuk karet, ya, bukan sabuk baja seperti sekarang. Kalau sekarang kan sudah pakai sabuk baja. Tapi prinsip kerjanya sih konsepnya sama aja. Kalau zaman dulu dia masih pakai sentrifugal seperti yang dipakai di motor-motor skutik. Tapi kalau CVT mobil zaman sekarang itu dia menggunakan sabuk baja yang digerakkan pulinya oleh hidrolik dan diatur oleh komputer ya, sesuai dengan kinerja mesin dan kecepatan kendaraan ya. Nah, kali ini saya akan merosting CVT untuk mobil-mobil zaman sekarang karena banyak banget yang nanya banget kuatan CVT atau AT ya. Banyak yang nanya seperti itu dan mereka kayaknya udah mulai pada sadar tuh ya. Kalau ternyata antara CVT dan AT lebih awetan AT ternyata daripada CVT, dan mereka udah mulai sadar dan sekarang bingung kan mau nyari yang AT udah nggak ada lagi. Mobil baru semuanya itu maticnya pakai CVT, nggak ada lagi nyari AT. Kalau mau nyari AT yang mobil-mobil keluaran lama ya, atau mobil barunya yang masih pakai AT itu biasanya dari Toyota Rush, Toyota Daihatsu Terios, itu dia masih pakai AT konvensional. Kemudian dari mobil-mobil SUV ya, nah itu juga masih konvensional. Pajero, Fortuner itu masih pakai AT ya, tidak pakai CVT. Innova Reborn ya itu masih pakai AT biasa. Jadi rata-rata mobil penggerak belakang itu pastinya dia tidak menggunakan CVT. Jadi kesimpulannya rata-rata yang menggunakan CVT itu biasanya mobil penggerak roda depan, kecuali satu merek yang ogah sampai sekarang pakai CVT yaitu Suzuki ya. Semua Suzuki itu nggak pakai CVT. Suzuki R3, SL7, Grand Vitara itu tidak menggunakan CVT karena tahu ya CVT itu barang yang tidak awet, dan itu sudah pernah dites ya antara expander cross yang AT dengan CVT itu untuk tanjakan 22 derajat ternyata AT masih bisa naik dengan mulus, yang CVT sama sekali nggak bisa naik. Nanjak. Kita perlu bawa expander 4 AT nih ke sini. Terus sampai tukang videonya suruh maju-maju lagi. Gimana majunya nggak bisa maju? Bismillahirrahmanirrahim. Maju tuh jalan dengan RPM kurang dari 2. Hebat. Jadi ini tikungan terdalam ya, bukan tikungan terluar. Wow, AT emang jos ya. Dan CVT itu ada umur pakainya, biasanya 160.000 km. Itu udah pasti mulai siapin dana untuk servis atau perawatan dari CVT ya, atau siap-siap ganti gearbox CVT yang harganya udah 50 juta, 60 juta. Atau kalau cuma mau ganti sabuknya aja, siap-siap keluarin uang 20 jutaan ya untuk memperbaiki CVT-nya. Jadi 160.000 km kurang lebih itu kira-kira antara 3-5 tahunan. Jadi memang di set seperti itu. Mobil-mobil baru itu memang di set mobil yang nggak akan awet. Beda dengan mobil zaman dulu, itu mobil bisa pakai 10 bahkan sampai 30 tahun tuh nggak pernah ada masalah. Coba lihat mobil AT zaman dulu itu sampai 30 tahun aja nggak ada yang rusak ya, ada ya dengan perawatan. Tapi CVT mobil baru dibeli ya,
baru dipakai setahun itu udah jebol ya sabuk CVT-nya. Itu saya nggak usah nyebut merek ya, orang udah tahu sendiri itu merek yang satu itu emang paling banyak masuk bengkel gara-gara sabuk CVT-nya putus ya. Kalau mobil merek-merek lain ya seperti ya yang selain itu ya, dia tuh CVT-nya masih mendingan kuatan, tapi tetap aja namanya CVT karena dia ada gesekan antara dua mental ya, mau nggak mau, lama nggak lama ya, dia akan jenuh, akan putus juga seketika ya. Kalau nggak rantainya sabuk bajanya kena, ya pulinya yang hancur, jadi gesek ya, terjadi gesekan parah, lama-lama juga akan hancur. Dan ini tidak terjadi di Matic AT. Nah itu loh kelemahannya dari CVT. Kenapa sih udah tahu jelek seperti itu, tapi kok mobil-mobil baru ini, produk pabrik yang mobil baru ini masih tetap ngotot keluarin Matic CVT? Ya alasan pertama apa? Alasan pertama dia ingin menawarkan kenyamanan ya, itu nomor satu ya. Siapa yang nggak mau nyaman sih? Memang CVT kita akui nyaman karena perpindahan dinginnya itu nggak ada jeda. Itu satu. Kedua, pabrik ingin menekan biaya produksi ya. Biaya produksi pembuatan CVT itu ternyata bisa ditekan sampai dengan 70% ketimbang transmisi AT biasa, dan itu suatu keuntungan buat produsen untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar lagi ya. Terus kemudian alasan pabrik apa lagi? Biar lebih hemat bahan bakar. Kalau ada penghematan bahan bakar berarti juga jadi ramah lingkungan ya. Nggak pakai CVT juga emang ramah lingkungan, sama aja perasaannya. AT juga sama aja ya, nggak ramah lingkungan juga sama ya. Yang CVT juga nggak ramah lingkungan, selama dia masih pakai bensin nggak ramah lingkungan. Yang ramah lingkungan itu baterai mobil listrik ya, mobil listrik yang menggunakan baterai itu zero emission, nah itu baru ramah lingkungan. Tapi kalau masih dia pakai bensin, nggak ada alasan ya buat pabrik ya. Jadi pabrik ini suka mengada-ada ya demi keuntungannya dia, yang akhirnya konsumen juga nggak tahu, taunya dia makainya aja, dia nggak tahu biaya perawatan dari CVT-nya ini sangat mahal ya. Nih kelemahan dari CVT pertama ya, biaya perawatan mahal ya, itu pasti. Kemudian durabilitas ya, ketahanannya itu sangat payah sekali ya, nggak akan lama ya. Dan cara makainya juga nggak bisa sembarangan, nggak bisa main gas sana gas sini ya. Terus kemudian juga kemampuan untuk menanjaknya, menaklukkan medan ekstrim, tanjakan yang terjal, ternyata CVT juga loyo. Kemudian dari akselerasi, ternyata CVT itu loyo banget ketimbang AT ya. Jadi dari motor aja udah ketahuan, sepeda motor yang pakai CVT itu di gas spontan dia akan ngeden gitu ya, sama dengan mobil yang punya CVT. Di gas aja mau melakukan akselerasi dia tuh pasti ngeden ya. Nah itu yang kurang dari CVT, selain dari kenyamanan. Memang kenyamanannya aja dan efisiensi bahan bakar yang ditekankan, tapi si pabrik ini nggak pernah menekankan berapa biaya dari penggantian atau perawatan CVT ya. Terus kemampuan durabilitas itu nggak pernah dijelaskan. Kalau itu dijelaskan ya pasti mobilnya nggak akan laku ya. Jadi sebetulnya CVT itu adalah sesuatu yang memang modus ya, kalau saya pikir ya, nggak cocok diterapkan di mobil. Mungkin kalau sepeda motor nggak masalah, karena motor ini kan bobotnya beda dengan mobil. Mobil itu berat ya. Kenapa nggak diterapkan seperti motor? Ya karena kalau mobil kan tidak bisa menggunakan sabuk seperti itu. Dulu waktu zamannya CVT, mobil DAF 600 itu masih pakai sabuk, dia gantinya tuh 5.000 ya, 5.000 terus ganti, 5.000 ganti, kan merepotkan. Makanya sekarang CVT dibuat dari sabuk yang lebih tahan ya, tapi tahannya paling cuma 150.000 km terus ganti lagi ya. Satu lagi, pelopor mobil CVT di Indonesia zaman dulu, ada yang tahu nggak? Mobil pertama yang ada di Indonesia menggunakan CVT, ada yang tahu nggak? Ya, ada ya. Tahun 90-an itu Indonesia pernah memasukkan mobil Fiat Uno 2 Select ya, namanya Select. Ada 3 macam dulu ya. Ada Fiat Uno 1, Fiat Uno 2, Fiat Uno 2 Turbo, sama satu lagi Fiat Uno 2 yang Select. Select itu artinya dia Matic ya, mesinnya nggak turbo tapi Matic. Maticnya itu pakai CVT, itu tahun 90-an. Dan itu nggak awet ya. Ada yang punya memang akan mengeluhkan CVT-nya itu mau servis di mana karena barangnya juga udah nggak ada ya. Jadi mau percaya mau nggak silakan ya.